Balik rumah sakit sampai sering kayak cek-cek darah gitu, gue ke warung temen gue. Nah di situ tuh ibu atuh nyuruh gue coba ke saudara dia, gue mimpi buruk tuh kayak sering ketemu ular. 5, 4, 3, 2, 1 and story together. Oke, Story Together kali ini kedatangan bintang tamu yaitu Gung Putri. Oke, Gung, apa kabar? Baik kak. Baik. Oke, Gung, langsung aja ya kita ke tanya-tanya sama Gung Putrinya. Ya. Kalau sekarang tuh kesibukan Gung Putri itu ngapain aja sih? Kesibukan sekarang itu sebenarnya nggak ada, tapi Gongge sekarang lebih fokus ngurusin Aji yang karena sakit. Oh, udah lama ya sakit aja ya? Tanggal 1 bulan kemarin itu kak. Oh, oke. Dengar-dengar nih Gung kan banyak yang bilang juga atau banyak yang ngasih tahu Gung punya cerita atau pengalaman yang pahit lah dari kecil sampai Gung menginjak dewasa. Nah, pertanyaannya itu boleh nggak diceritain awalnya gimana sih sampai Gung tuh tahu sakit-sakitan tuh dari kapan? Ya. Jadi dulu pas Gongge masih ada ibu, Gongge tuh emang udah sering sakit-sakitan kak. Terus bolak-balik rumah sakit sampai sering kayak cek-cek darah gitu. Hasilnya tuh selalu dibilang tipes, demam berdarah kayak gitu-gitu kan. Terus sampai Gongge tuh ganti nama. Ganti nama tuh udah nggak sakit-sakit lagi, tapi lama-kelamaan lagi sakit kayak gitu. Terus Gongge kan ditinggal sama ibu tuh Gongge kelas 3 kak ya. Kelas 3 SD. Itu tuh SMP pernah lagi Gongge sakit. Terakhir itu SMA yang Gongge bener-bener sakit sampai Gongge selesai sekolah. Gongge juga dikasih cuti 1 tahun sama kepala sekolahnya buat istirahat di rumah gitu. Itu Gongge 1 tahun tuh bolak-balik ke rumah sakit kak. Terus infus, terus obat, nggak ada yang mempan gitu loh. Misalnya nih di rumah sakit nih udah sembuh Gongge, balik ke rumah tuh lagi dah dia sakit. Jadi kayak harus terpaksa malamnya lagi balik ke UGD kayak gitu. Terus Gongge iseng kan, Gongge ke warung temen Gongge. Nah di situ tuh ibu tuh nyuruh Gongge coba ke saudara dia, tanyain sebenarnya Gongge ini kenapa. Kesana Gongge sama aji Gongge sama keluarga Gongge yang lain. Itu Gongge sebelum Gongge masuk aja Gongge udah ditauin gitu loh kak. Gongge dibilang kesayangannya Temyang. Terus sebenarnya tuh Gongge tuh udah nggak ada dari kemarin Gongge bolak-balik rumah sakit itu. Sebenarnya Gongge tuh nggak ada, tapi Gongge tuh ditolongin. Nah, terus Gongge tuh disuruh ngiringkan kak. Nah Gongge nggak mau karena Gongge nggak ngerti apa-apa kan. Gongge juga nggak tahu kayak gimana itu ngiring gitu tuh kan. Terus Gongge nggak mau kak, nggak mau. Gongge kan lanjut sekolah di kelas 3 semester 2 SMA itu lagi Gongge sakit lagi. Terus kayak mikirin ngiring nggak ya. Terus pas udah tamat, udah agak lamaan itu kak, Gongge kan sakit lagi. Gongge cobalah ke orang pintar yang ada di Tabanan. Itu yang di Tabanan itu dia jelasin lah semua itu kalau Gongge gini. Gimana aja Gongge. Abis itu Gongge bilang kalau Gongge tuh sering mimpi buruk. Gongge mimpi buruk tuh kayak sering ketemu ular di tanah laut itu. Terus mimpi kayak tsunami gitu. Tapi mimpi tsunami tuh kayak anehnya Gongge aja yang selamat gitu, yang lainnya enggak. Terus pokoknya mimpi yang buruk-buruk gitu kak, kayak nggak pernah tidur selit, bahkan kayak sampai nggak bisa tidur gitu.
Terus uh, juru mangkunya yang di Tabanan itu bilang kalau Gonggek tuh emang kesenangannya Ratu Niang, soalnya dia udah dicari gitu loh Kak, udah disamperin gitu. Terus Gonggek disuruhlah coba ngayah di pura. Ada salah satu pura Kak. Mm-mm. Itu Gonggek disuruh ngayah di sana. Disuruh coba dulu ya 1 bulan lah. Kalau 1 bulan ada perubahan berarti emang Gonggek harus ngayah di sana. Terus juru mangkunya kayak punya temen deket di puranya itu, kayak nitipin Gonggek gitu. Terus besoknya Gonggek kan langsung ke sana. Gonggek ke sana, Gonggek sembahyang, kayak ngatur ayah pertama itu kayak baru masih nyapu-nyapu gitu loh Kak, bantu-bantu. Terus di sana tuh juru-jurunya juga kayak baik-baik gitu ke Gonggek. Terus semua itu saling cerita apa masalahnya mereka, gimana mereka bisa ngayah gitu. Terus dari situ Gonggek ngayah. Ya kayak lebih gimana ya? Lebih baikan gitu Kak. Lebih Semuanya. tenang ya Iya. perasaannya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya nih pernah Gonggek kayak rainan, tapi Gonggek misalnya nih berhalangan gitu, pasti Gonggek tuh kayak langsung sakit gitu Kak, kayak panas atau gimana. Tapi kan terserah orang yang mau percaya apa enggak. Itu tuh kayak beneran Gonggek tuh kayak langsung sakit. Nanti kalau misalnya Gonggek sampai udah bisa sembahyang lagi, di saat itu dah baru sembuh. Tapi Oh ya, iya. tapi Berarti kayak kalau misalkan nggak boleh tuh ya, Ya. istilahnya Gonggek tuh setidaknya harus ngayah ke sana. Iya. Walaupun Gonggek nggak bisa setiap hari ngayah, rainan itu kayak harus gitu. Harus ke sana ya sembahyang ya. Istilahnya minta doa restu. Iya. Biar ada yang jagain juga. Nah, Gonggek kan tadi bilang kan ditinggal sama ibunya pas masih kecil ya. Iya. Nah, emang Gonggek tuh sakit-sakitan tuh dari baru lahir atau baru menginjak ke masa sekolah kayak SD atau TK gitu? Kalau baru lahir kan Gonggek nggak tahu ya kayak masih kecil. Tapi Gonggek inget dari TK tuh emang udah sakit-sakit, terus sering jatuh-jatuh gitu. Kayak gitu sih Kak. Maksudnya emang dari kecil. Tapi yang lebih parah itu yang waktu SMA. Menginjak dewasa ya, Iya. berarti ya. Berarti kan masa kecil tuh kan kalau orang-orang masa kecil kan masih banyak-banyak teman, main-main. Nah, Gonggek sakit-sakitan kayak gitu. Jadinya Gonggek gimana kalau misalkan nih Gonggek sakit. Iya. Misalkan sakit tuh 5 hari gitu atau seminggu. Terus Gonggek balik ke sekolah, itu respon teman-temannya gimana sih? Contohnya kayak SD Kak ya. Aji Gonggek tuh udah kayak nyiapin air putih itu kan ya. Air putih. Kalau Gonggek baru dateng, kan SD kan sering ya 1 berdua air gitu ya. Temen minta gitu. Temen-temen Gonggek dah tahu gitu loh Kak. Kalau Gonggek emang sakit-sakitan, terus temen Gonggek tuh kayak bilang, jangan diminta airnya dia. Itu tuh dia sakit. Air khusus dia itu. Terus kalau emang sakit, izin guru semua juga udah ngerti. Bahkan SD itu kan Gonggek 2 kali Kak ya sekolah. Satunya ini disebutin sekolahnya Kak? Ya di SD lah gitu ya. Ini nih satu SD, ada SD swasta, satunya Gonggek pindah ke SD negeri. Dulu di SD swasta tuh karena jauh dari rumah Gonggek, kalau Gonggek sakit diantar sama kayak guru piket gitu Kak. Kalau yang di negeri nih karena di belakang rumah, jadi kayak langsung jalan. Paling dijemput sama nenek gitu. Oh dekat berarti ya. Oke. Nah, kan Gonggek juga pernah dewasa, pernah bergaul juga kan sama teman-teman yang di luar. Nah, kalau kita bicara masalah story ke belakang, cerita kita yang ke belakang itu loh. Iya. Pasti Gonggek juga punya cerita sama teman-teman yang
sering kita ajak nongkrong, istilahnya namanya anak muda kan, Iya. pasti nongkrong atau kemana lah Iya. melalinya. Itu semenjak gonggek ngiring kayak sekarang, gimana sih perasaan gonggek? Misalnya gonggek biasa nih nongkrong malam atau keluar malam Iya. atau nongkrong-nongkrong sama teman, tiba-tiba gonggek disuruh ngayah, kan otomatis apa namanya kehidupan gonggek tuh berubah Hmm. 80 derajat, nggak kayak yang dulu gitu. Gimana caranya gonggek buat nahannya? Ini Gonggek mau cerita Kak. Gonggek kan pernah nih ketemu teman Gonggek ya. Hmm. Itu tuh dia tuh kayak lagi minum gitu Kak. Minum gitu. Terus dia nawarin ke Gonggek kan. Hmm. Nawarin ke Gonggek. Terus Gonggek bilang, Gonggek nggak minum. Terus dia nanya, kenapa nggak minum? Ya emang Gonggek nggak minum karena Gonggek udah selesai minum. Hmm. Terus dia kayak terus maksa minum aja yuk, biasain gitu kan. Gonggek nggak minum semenjak Gonggek ngiring itu. Gonggek nggak mau kayak gitu lagi kan. Terus dia bilang sekan aja gitu. Gong jadi jeru nih gitu dia bilang kan. Terus sedangkan Gonggek kayak nggak suka gitu loh Kak dipanggil kayak gitu. Hmm. Terus Gonggek bilang, aku nggak jeru, maksudnya aku sekarang udah kayak gini, aku nggak mau minum. Terus ada jero-jogan kayak gitu-gitu dah Kak. Itu kan kayak buat sakit hati ya. Gonggek maksudnya Gonggek tuh emang nggak minum. Gonggek cuma ya liatin kalian aja. Tapi kalau misalnya kayak gimana ya, kalian mau ngajak Gonggek keluar, ya ajak keluar, tapi Gonggek nggak minum. Kayak temen Gonggek tuh kayak banyak yang nggak bisa ngertiin gitu loh Kak. Karena dulu Gonggek kan emang sering keluar sama mereka, keluar malam, minum-minum kayak gitu. Mereka tuh kayak nggak ada yang ngerti, terus kayak nggak ada yang percaya gitu loh. Masa iya sih Gonggek dulu orangnya nakal kayak gitu, masa iya dia bisa jadi jeru kayak gitu. Iya, ngerti kok. Terus Gonggek kayak bilang, Gonggek juga nggak tahu kan kok bisa Gonggek gini. Gonggek aja nggak nyangka gitu. Maksudnya jangan Gonggek ditanya, Gonggek harus jawab apa kayak gitu, kayak bingung kok bisa Gong jadi jeru gitu. Pasti banyak berarti teman-teman yang nggak percaya ya kalau Iya. misalkan gonggek tuh emang bener-bener kayak kalau mau bergaul bolehlah kita bergaul, tapi kan gonggek masih jaga kayak nggak mau kayak dulu. Iya. Tapi teman-teman tuh nanggepinnya berarti nggak percaya lah istilahnya ya kalau gonggek tuh udah berubah. Ada yang percaya, ada yang enggak. Lebih yang percaya tuh yang sering sama Gonggek Kak, karena mungkin mereka sering lihat Gonggek emang beneran berangkat ngayah, pulang ngayah kayak gitu. Yang misalnya yang belum kenal Gonggek, misalnya kenal tahu di WA aja, kayak gitu dah respon mereka. Kayak nggak percaya. Nah, kalau dibilang nih gonggek kan masih muda ya, masih muda. Terus kalau anak muda tuh kan rasa pengen bergaul atau keluar sama teman-teman tuh kan emang bener-bener besar lah kita bilang. Nah, dengan keadaan gonggek yang kayak sekarang, pernah nggak gonggek kepikiran pengen kayak dulu gitu loh, seneng-seneng sama temen? Pernah nggak punya pikiran kayak gitu? Pernah, pengen banget. Kayak pengen kayak dulu bebas lagi gitu. Ya, mau keluar kemana gitu nggak apa-apa. Sebenarnya sih sekarang kalau keluar masih bisa Kak ya. Tapi Gonggek lebih sering kalau keluar malam jam 2 pagi itu paling Gonggek nyari makan aja gitu. Gonggek paling lama sekarang kalau keluar ketemu temen tuh kayak jam 11 gitu deh Kak, atau 12. Kayak gitu. Terus kadang temen Gonggek kayak ngajakin berangkat gitu. Gonggek tuh nggak mau karena Gonggek udah kayak gitu kan, nggak mau. Tapi temen Gonggek ada yang ngerti, oh iya lupa Gong, maaf ya, kayak ada yang kayak gitu. Tapi kadang ada juga yang kayak, Be, ya sini aja sekali-sekali kayak gitu tuh. Itu malah buat Gonggek kayak risih gitu Kak. Kayak nggak tahu, risih aja gitu. Terus semenjak Gonggek sekarang kayak gini tuh, bahkan temen Gonggek di WA aja kayak dia bingung gitu loh mau ngechat Gonggek kayak gimana. Dia takut salah ngomong. Kayak waktu ini ada temen Gonggek, temen satu sering aja, satu tempat kerja dulu juga, bilang kayak
Gonggek sekarang tuh kayak udah nggak seru. Kalau dulu tuh kan gonggek bercanda tuh enak gitu kak ya, karena ngomongnya bebas. Sekarang kayak gonggek mereka ngomong bahasa-bahasa yang biasa agak kasar gitu. Respon gonggek tuh kayak biasa aja. Tapi kalau kadang gonggek kesel, gonggek pernah ngeluarin kata-kata itu kak. Terus mereka tuh kayak lagi ketawa-ketawa ngomong pakai bahasa gitu tuh, gonggek diam aja kayak ikut ketawa bentar. Terus mereka tuh bilang kayak gonggek udah nggak seru, udah nggak kayak dulu gitu bercanda. Nggak kayak langsung mikir, gonggek nggak seru ya. Gitu. Kayak pantes nggak punya temen gitu, apa karena gonggek nggak seru ya gitu. Kayak aduh berubah aja gitu kak, kayak temen sekarang udah dikit. Dikit ya, oke. Dan sekarang kan banyak nih anak muda sekarang atau ya bisa dibilang orang-orang dewasa, banyak banget. Kalau di Bali tuh bisa kita bilang tuh yang kerauhan tuh kayak dibuat-buat Iya. atau dia tuh pengen kelihatan gimana ya, keren istilahnya. Iya. Kan banyak. Nah, sedangkan kayak gonggek kan ngiring nih. Iya. Orang ngiring tuh kan gak gampang. Sedangkan banyak orang yang kayak buat-buat, kayak nggak emang bener-bener kerauhan gitu loh, nggak bener-bener. Sekarang gonggek posisi sekarang tuh gimana sih? Gonggek bersyukur atau ngerasa ada rasa terbebani atau gimana dengan kondisi yang sekarang? Kalau Yang pertama deh, kalau dibebani, jujur aja, kalau misalkan gonggek muda nih, iya. ngerasa nggak dibebani dengan keadaan gonggek yang sekarang? Kalau dibebani mungkin ada ya, karena gonggek dari kecil juga emang gonggek nggak tahu apa-apa gitu kan kak ya. Terus gonggek sama sekali nggak ngerti. Gonggek pun bahkan nggak bisa loh kak buat tipat. Mulat tipat Iya ya. nggak bisa. Tapi kalau buat canang itu gonggek bisa. Metanding tuh bisa. Kalau buat tipat kayak gitu tuh gonggek sama sekali nggak bisa. Terus apalagi buat bantan-bantan yang lain gitu loh kak. Kayak pejati apa-apa gitu ya. Bahkan nama-nama kayak misalnya tempat di Pejati itu di bawahnya tuh apa ya kak? Yang coklat tuh loh. Tempat naruhnya tuh. Nggak sini ya, nggak tahu. Ya kayak gitu tuh. Ya. Itu bahkan gonggek nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Gonggek bahkan itu tuh gonggek nggak tahu. Terus kayak gonggek, aduh gimana nih ya. Kalau mau belajar juga gonggek harus nanya ke siapa. Gonggek nggak punya ibu. Oke. Nenek gonggek udah nggak ada. Kalau di pura juga jarang bisa ngobrol lama gitu sama jero-jero yang lain. Karena kan emang sibuk tuh. Kayak kalau mau cari di Google juga gonggek nggak ngerti kalau baca. Kalau secara langsung baru gonggek ngerti. Prakteknya diajarin gitu. Oke, kalau misalkan itu kan dibebani secara misalkan kewajibannya gonggek kalau misalkan ngiring. Nah, kalau gonggek ngerasa ngebebani kayak di masa-masa muda tuh ada nggak pengen keluar ke sana? Pokoknya pengen bebas lah kayak dulu, ada nggak kira-kira? Pengen. Gonggek masih keluar, tapi gonggek nggak keluar kayak ke dunia malam gitu kak. Terus karena sekarang gonggek lebih banyak temennya kayak Bu Jero, Pak Jero gitu tuh. Gonggek tuh lebih sering diajak keluar kayak nangkil gitu kak, ke pura-pura. Tapi gonggek kayak dari situ tuh kayak gonggek belajar. Oh kayak gini. Mereka tuh juga kayak udah tahu gonggek tuh emang belum tahu apa. Kalau misalnya udah sampai di pura, gonggek kayak dikasih tahu, gonggek taruh itu di sana, gonggek di situ taruh 3, taruh 2. Nanti di situ sembahyang, kayak gonggek diajarin pelan-pelan gitu loh kak. Kayak gonggek bersyukur aja gitu, kayak mereka semua kayak nganggap gonggek anaknya gitu kak. Kayak banyak banget gonggek punya ibu di pura tuh, kayak seneng aja gitu. Kalau di posisi sekarang tuh kan gonggek ada titik yang memang benar-benar terbebani juga. Ada nggak senengnya bisa misalkan dianugerahin kayak bisa ngiring? Kan banyak orang yang dia tuh pengen ngiring tapi dia nggak, emang benar-benar bukan dia jatuhnya gitu loh. Ya. Kalau senang
dibilang seneng kak, karena emang kan nggak semua orang bisa ya. Tapi kan nggak boleh itu tuh dijadiin kayak gimana ya, kayak mentang-mentang ngiring, kayak nggak boleh sombong juga ya. Eh, tapi Gonggek pernah juga kayak temen Gonggek nih kak, lewat cowok nih, ditauin Gonggek ngiring gitu kan, dia tuh kayak langsung nyanyi kak, nyanyi melajah kebatinan yang kayak gitu Oh loh. kayak gitu tuh ya. Dia bilang kayak kalau melajah ke dewan-dewan loh nih, kayak serasa Gonggek kesindir gitu loh kak. Dia ngapain sih kayak gitu, kayak dia nyindir Gonggek ya, atau emang dia nggak percaya, ya udah terserah dia gitu. Maksudnya apa sih, ngapain sih nyanyi kayak melajah kebatinan gitu tuh, duh. Ya sebenarnya kan Gonggek juga nggak mau di posisi yang kayak gini ya. Namanya manusia, wajar aja pengen bebas juga, kayak pengen ke sana ngapain terserah. Kalau ngobrol sama temen tuh juga pengen asik. Sekarang kan Gonggek harus juga jaga gimana caranya kan kayak gitu. Nah, Iya. dulu kan Gonggek dari kecil sampai menginjak dewasa SMA tuh kan sakit-sakitan ya. Iya. Sakit-sakitan, keluar rumah sakit. Nah, pernah nggak Gonggek sampai nyerah gitulah dalam titik dalam kehidupannya, kayak udahlah nyerah aja nggak usah gini-gini atau gimana gitu, pernah nggak pengen nyerah aja gitu, pernah? Pernah, Gonggek tuh pernah kayak nangis gitu, capek kok kayak gini gitu. Terus Gonggek sampai pernah bilang sama temen Gonggek kayak pengen pengen udah aja gitu, udah aja gitu, kayak nggak pengen hidup lagi gitu loh kak, kayak capek gitu. Terus temen Gonggek tuh pernah kayak bilang, kok gini, kok gitu Gong, Kilo udah ditolongin sama ratunya biar kita tetap masih bisa hidup kayak gitu, kok sekarang kayak sia-siain. Terus Gonggek kayak jawab kayak, mending Gonggek dulu nggak usah ditolongin, kayak Gonggek udah capek gitu loh kak. Kayak Gonggek nggak usah dulu tolongin, biarin aja Gonggek dulu kayak gitu, kan lebih bagus toh gitu. Apa kayak ngapain Gonggek hidup kayak gitu tuh, kayak nggak berguna gitu loh kak, kayak capek aja gitu. Capek aja sakitnya, kayak nggak bisa kemana-mana. Terus gimana sih respon ajiknya Gonggek setelah Gonggek tuh sakit-sakitan keluar dari rumah sakit? Pernah nggak ajik tuh berpesan apa gitu sama Gonggek? Yang pertama dia tuh nggak nyangka kalau Gonggek kayak itu. Karena emang kebetulan ibu Gonggek kan ngirim juga kak, tapi cerai itu jadi nggak tahu gimana, langsung jadinya dia tuh nggak tahu masih apa nggak. Terus Gonggek nggak nyangka. Habis itu kan Gonggek ngayah di pura tuh. Adik Gonggek tuh kayak tiba-tiba dia bilang, Gek ngayah nak biar nggak sakit kayak gitu. Terus kayak Aji tuh kayak selalu ngingetin gitu loh kak, inget ngayah tetap biar Gek tetap sehat. Kayak Aji tuh paling nggak mau Gek sakit kak. Terus kayak inget ngayah, inget sembahyang Gek, inget doain Gek biar sehat terus, doain Haji kayak gitu kan. Terus kayak pokoknya bapak pesennya gitu aja kak, kayak tetap ingat sama Ida, soalnya Ida kan yang nolongin Gonggek. Nah, Gonggek tuh kan dulu tuh sakit-sakitan kayak gitu, apalagi kita di Bali ya. Banyak orang yang mau memanfaatkan keadaan tersebut. Contoh nih, ada yang emang bener-bener yang mau menolong kita, yang menyembuhkan kita. Misalkan contoh nih orang pintar, dia tuh emang benar-benar ada orang pintar yang tulus mau nolong kita. Ada juga yang dia tuh cuma berkedok mau nolongin kita, tapi dia niatnya nyelakain tuh, ada nggak? Bener-bener kayak, oh orang ini kita incer, mau dijadiin kayak, bisa kita bilang kayak jadiin tumbal gitu. Ada nggak? Pernah nggak Gonggek ngalamin kayak gitu? Selama kan pasti Gonggek keliling loh berobat medis dan non medis pasti. Iya, Gonggek kayak sama ini Gonggek nyari orang pintar tuh kayak nggak ada pikiran Gonggek ke sana. Tapi waktu ini Gonggek kayak
mikir kayak dia ngobatin orang nih caranya sama semua kak ya. Tapi pas sebelum gue ke sana tuh nggak chat kayak keluhan gue ini, masalahnya ini. Jawabannya tuh kayak gue mikir dia jawabannya sama nggak ya? Kayak orang yang lain-lain jawabannya yang dia ketik tuh sama nggak ya? Kayak ini beneran nggak sih nih dia ngobatin gue? Kayak apa bohongan gitu, kayak gue mikir kayak takut aja gitu loh kak. Apalagi kan banyak yang minta foto tuh ya, fotonya kita gitu ya. Pasti kan gue tuh ngerasa kayak ada yang jawabnya tuh nggak gini loh. Jawaban misalkan ya orang pintar ngobatin kan dia ngasih tahu penyakit kita gini gitu. Ada nggak jawabannya tuh emang benar-benar nggak masuk akal? Jawabannya. Iya, nggak nyambung gitu loh. Istilahnya gini, di orang pintar satu dia bilangnya gonggek sakit gini karena ini. Terus yang orang pintar dua dia juga sama jawabnya yang kayak yang pintar satu tuh. Yang ketiga nih dah dia jawabnya melenceng jauh banget. Ada nggak yang nggak sama banget jawabannya, yang ngerasa gonggek ih nggak bener nih jawabannya, atau ngerasa risih gitu loh sama jawaban orang pintarnya itu? Ada deh kayaknya. Kayak gue nggak pertama kali ke orang pintar yang pertama kali itu kak, gue nggak dibilang perut gue nggak turun gitu. Gimana bahasanya? Oh, kayak kalau bisa ke olahraga tuh mencelos ya, mencelos. Kayak mencelos itu dibilang. Terus dia kayak mijot, ngeluarin gitu kan kak. Ya emang juga nggak kesakitan ya. Kayak dicabut gitu. Terus dia bilang katanya bakal hilang. Tahu-taunya lagi 3 harinya sakit lagi gitu. Kayak ini beneran nggak perut gue nggak mencelos ya? Kayak gue nggak kenapa deh perutnya. Dia bilang kayak gitu. Terus itu aja sih kak. Orang pintar yang lain tuh lebih nggak ngasih tahu penyakit gonggek apa, tapi dia lebih ngasih tahu gonggek nih kenapa bisa kayak gini, kayak gitu. Oke, nah mungkin segitu aja pertanyaan KKL sama Gonggek. Gonggek punya pesan nggak buat anak-anak muda yang pura-pura kerauhan atau pura-pura pengen ngiring? Gonggek kan di posisi ini dong, pasti Gonggek tahu rasanya gimana. Sekarang Gonggek bisa kasih tahu sama teman-teman yang nonton. Pesannya Gonggek tuh cuma itu tuh udah pilihan ide ya. Jadi itu tuh nggak bisa dipakai buat main-main. Kalau emang mereka tuh bukan pilihan ide tuh pasti kan kelihatan kak ya, kelihatan. Terus kayak itu tuh jangan dibuat main-main. Soalnya itu memang kita ngelihatnya biasa aja, tapi pasti mereka tuh nggak lihat juga apa yang bakal dilakuin sama ide buat kalian. Pasti kalian nanti bisa dikasih sakit atau apa, tapi nggak sekarang waktunya gitu. Nanti pokoknya pesan Gonggek tuh yang memang kalian udah dikasih tugas kayak gitu, jalanin dengan baik ya. Baik-baik, ingat tugasnya, ingat kewajiban, jangan pernah sampai lupa sembahyang. Soalnya kan memang ide yang jaga kita ya. Terus kayak tetap bersyukur aja gitu bisa dikasih yang sampai sekarang kayak gitu. Oke, udah pesan-pesan lagi enggak ya? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi makasih nih Gonggek udah luangin waktu buat kesini. Dan story together. 5, 4, 3, 2, 1 and story together.